Saya Zabidi dari Indonesian Fishermen Association yang disingkat daripada INFISA. Itu Serikat Pekerja Nelayan Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi program ini program perekrutan bertanggung jawab dari Indonesia, ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing, agar tidak ada yang namanya kerja paksa. Kapal FCF sendiri itu sangat antusias agar perekrutan ini berjalan dengan baik sampai kepuasan ABK itu sendiri. Kalau jumlah kasus yang ABK yang bekerja di kapal Taiwan itu lebih dari 50% yang seluruh ABK yang ada di Taiwan itu, baik itu pemotongan gaji, baik itu human trafficking, baik itu kekerasan di atas kapal. Jadi tujuan daripada training ini agar mengedukasi para perusahaan-perusahaan yang di Indonesia yang menempatkan pelaut Indonesia di kapal Taiwan agar mengedepankan HAM-nya gitu. Sekitar bisa lebih, semua itu sekitar 1.300-an ada. 1.300. ABK dari wilayah mana? Seluruh Indonesia. Jadi terbesar itu Jawa Tengah. Iya, itu Berapa persen? Tegal apa terbesar? di Karsidenan Pekalongan. Jadi Tegal, Brebes, Pekalongan sampai Semarang itu mendominasi sampai 40%. Iya. Itu kebanyakan kasusnya gaji tidak dibayar. Iya, gaji tidak. Tapi sejauh ini INFISA itu mengadvokasi mereka. Sejauh ini beberapa mengadvokasi. Jadi mengadvokasi sehingga sampai ke tujuan, dari hulu sampai hilir kita cari permasalahannya apakah ada di kantor Indonesia atau di kantor Taiwan atau pemilik kapal itu sendiri. Jadi kalau INFISA ini khusus yang ke Taiwan ya? Atau Sesaat ini itu kita konsen ke Taiwan dan China. Taiwan dan Iya. Sudah berapa? Anggotanya yang sudah dikirimkan. INFISA anggotanya itu sekitar dari tahun 2008 sampai sekarang itu udah 7.800. Yang sudah dipekerjakan di Taiwan. Iya. Latihan prosedur perekrutan yang bertanggung jawab. Ini diselenggarakan oleh dari hasil kerjasama antara INFISA atau Indonesian Fisher Association, kemudian salah satu perusahaan pemilik kapal ikan di Taiwan yaitu FCF, kemudian dari Key Traceability atau lembaga audit di Inggris, dan Seafood Task Force atau salah satu satgas internasional tentang rantai makanan laut. Kemudian bekerja sama juga dengan kantor hukum Adi Gunawan SH dan rekan dalam hal memberikan masukan-masukan dan konsultasi terkait permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin terjadi dalam proses perjanjian kontrak ataupun pelaksanaan hubungan industrial di atas laut. Hari ini kami konsen untuk masalah perekrutan yang lebih baik untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pekerja kita yang berada di atas laut. Untuk perekrutan yang baik itu salah satunya perusahaan agen perekrut harus memastikan bahwa pemilik kapal asing itu adalah perusahaan yang legal. Kemudian yang kedua, perusahaan perekrut itu sudah memiliki izin yang sesuai dengan aturan pemerintahan. Kemudian mereka dapat memastikan hak dan kewajiban daripada para pekerja kita itu terpenuhi, termasuk nanti jaminan-jaminan sosialnya. Jadi kita mencoba memberikan pandangan-pandangan dari segi hukum terkait dengan proses daripada perekrutan dan nanti pada saat proses pelaksanaan kerja di atas kapal. Pasti kita akan mencoba memperbaiki dari sistem pelaksanaan kontraknya agar tidak melanggar secara hukum. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang merekrut tetapi tidak bertanggung jawab, sehingga banyak terjadi permasalahan pekerja migran kita yang bekerja di atas laut. Ketika mendapat permasalahan mereka bingung mau mengadu ke siapa, kemudian ketika terjadi permasalahan mereka juga tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian tidak banyak juga perusahaan-perusahaan yang nakal, dalam arti mereka hanya mengharapkan uang tetapi lupa akan tanggung jawabnya
terhadap para pekerja yang mereka berangkatkan. Mas, ini pesertanya berarti dari mana? Kalau ini pesertanya dari beberapa perusahaan perekrut Di atau wilayah penempatan di wilayah Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal.